Oke, halo teman-teman semua. Em, Kali ini gue mau angkat tema campur-campur, gado-gado lah. Jadi dari Indonesia ada, dari luar negeri juga ada. Dari Indonesia, gue akan ngangkat tema soal direktur teknik. Mungkin sebagian dari kalian udah mendengar bahwa PSSI akan mengangkat direktur teknik yang baru, menggantikan Indra Safri yang fokus untuk menangani tim nasional di kelas usia, terutama usia 22 kalau nggak salah ya, karena U23 tuh kalau nggak salah Sintayong yang megang dan senior. Jadi di sini kalau kita lihat gambaran yang lebih luas, Erick Thohir berarti lagi mau melakukan pembenahan internal organisasi di struktur kepelatihan. Senior udah ada, kelas U23 udah ada, kemudian U22 Indra Safri juga udah ada dan kemarin sukses di SEA Games. Dan kemarin terakhir U17 Bima Sakti yang dipilih dalam persiapan juga untuk nanti bulan November tanggal 10 sampai 2 Desember untuk Piala Dunia U17 ya. Jadi kita sekali lagi ngelihat bagaimana gebrakan dari Erick Thohir ini dalam berbagai lini cukup masif, cukup cukup besar lah ininya, impactnya. Ada memang yang belum jalan seperti wasit, banyak yang mengeluhkan masih belum oke di pertandingan atau di game week pertama Liga 1. Tapi dari segi tim nasional, terutama lawan-lawannya, kita tahu kemarin mendatangkan Palestina dan Argentina 100 besar dan juga peringkat 1 dan baru juara dunia ya. Terus apalagi yang dibenahi, U17 juga kita berhasil jadi tuan rumah, walaupun ya ada yang mengatakan ini adalah sebagai tukar guling kegagalan kita di Piala U20. Oke, kita balik ke soal Lothar Matthäus ya. Mungkin gak terlalu sulit untuk melihat bagaimana rangkaian Lothar Matthäus sehingga bisa menjadi direktur teknik PSSI. Pertama tentu sekali lagi networking dari Erick Thohir ini harus kita berikan acungan jempol lah, kredit poin. Kita semua tahu Lothar Matthäus ini adalah mantan pemain Inter Milan, trio Jerman di era 90-an. Kalau nggak salah tuh Lothar Matthäus, Andreas Brehme sama Rudi Voller kalau gua nggak salah ya, koreksi kalau memang salah. Jadi mungkin dari situ ada pendekatan, kemudian kabar terakhir Lothar Matthäus sudah mengatakan iya untuk menjadi direktur teknik. Nah, ini kan jadi sebuah situasi simbiosis mutualisme ya, karena ada direktur teknik itu pada dasarnya adalah berfungsi sebagai screening, sebagai CCTV lah untuk ya mungkin kalau gampangnya dia seperti DPR lah. Eksekutif itu pelatih-pelatih seperti Indra Safri, kemudian Sintayong maupun juga Bima Sakti. Seperti itu kurang lebih ya. Dia akan memberikan masukan-masukan dari pengalaman dia sebagai pemain. Kalau sebagai pelatih dia nggak terlalu sukses. Terakhir dia itu ngelatih Bulgaria kalau nggak salah tahun 2010. Nggak terlalu sukses, tapi ya kadang-kadang itu ada orang yang jago jadi pelatih, ada yang jago jadi direktur teknik, ada yang jadi pandit ya, macam-macam. Kayak Edu Gaspar di Arsenal kan jadi direktur, dia cocok ya. Oke. Lothar Matthäus juara bersama Jerman tahun 90 bersama Andreas Brehme dan kawan-kawan, dan 2019 sebenarnya dia pernah datang ke Indonesia. Waktu itu kemudian ditawari jadi pelatih timnas dan dia secara sopan mengatakan gini, lebih baik Indonesia mencari pelatih yang punya bahasa dan mentalitas sama. Ya ini mungkin menolak secara sopan lah gitu ya, dan tapi mungkin dengan pendekatan Erick Thohir dan juga dengan posisi sebagai direktur teknik, mungkin ini membuat dia berubah pikiran. Dan ya kita tunggu aja dalam beberapa hari, kita lihat perkembangannya. Mungkin kalau memang oke, gue rasa nggak lebih dari minggu depan lah dia akan mendarat di Indonesia dan akan mulai adaptasi dengan lingkungan barunya. Ya bagaimanapun juga pengalaman dia itu sangat berharga untuk masukan tim nasional kita. Dari Indonesia itu kemudian kita sekarang terbang ke Eropa. Mungkin bukan Eropa ya, tapi ke Amerika Latin dulu lah. Walaupun orangnya main di Eropa, yaitu Vinicius Junior. Kita tahu kalau melihat kisah Vinicius Junior ini seperti orang yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak baik, kemudian energi negatif itu digunakan menjadi sesuatu yang positif. Kita tahu rasisme ini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Indonesia karena kemarin juga ada kasus rasisme terhadap Yuran Fernandes, pemain belakang dari PSM. Nah, ini mirip-mirip nih ya. Gua tidak mau berdebat atau berdebat lah soal penyebabnya atau apa. Nah, tapi kita tahu lah, balik lagi ke Vinicius Junior, dia mengalami banyak rasisme
di kemarin itu di kandang Valladolid kalau nggak salah ya, dan di beberapa tempat ketika dia main dia di disorakin soal rasisme, dihina lah begitu. Tapi kemudian pemerintah Brazil bergerak dengan cepat dengan memberlakukan sebuah undang-undang atau aturan yang intinya adalah untuk menekel kasus rasisme, dan itu dinamakan dengan Vinicius Junior Law. Jadi ini satu yang positif yang gue selalu mengatakan, apa yang negatif terjadi sama lu, kalau lu memang punya tools untuk merubah itu menjadi sesuatu yang positif, itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi itu kita akan lihat bagaimana dampaknya peraturan ini untuk menekel rasisme ya. Walaupun sebenarnya banyak kasus bukan di Amerika Latin tapi di Eropa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi virus yang positif ya untuk menyebar di seluruh dunia. Karena kita tahu juga baru-baru ini ada kasus rasisme yang menimpa Juran Fernandes, back dari PSM, ketika dia terlibat katakanlah friksi dengan pemain sayap dari Persija, Rico Simanjuntak. Ya sebenarnya itu friksi biasa, Rico juga nggak terlalu provokatif. Justru yang menarik adalah fotonya dia ketika Juran yang begitu tinggi dengan Rico yang pendek. But menurut gue itu ada part of the game ya, jadi cyber apa segala macam. Tapi kemudian ya gue nggak ngerti lah, oknum fans, gue mengatakan oknum fans yang kemudian menyerang IG-nya Juran Fernandes, dan menurut gue itu tidak elok ya. Walaupun gue juga nggak setuju, APPI minta untuk dihentikan ya, karena itu beda domain menurut gue. Tapi yang jelas harus ada tindakan tegas dari LIB atau PSSI atau siapapun yang punya domain untuk menghukum siapapun yang melakukan rasisme, termasuk menyerang IG atau akun pribadinya Juran Fernandes. Oke? Satu lagi sebelum gua tutup, nah karena topik video gua kali ini ringan aja, ada kalau gini, ada pemain dari Turki, ini namanya Arda Güler. Mungkin lu pernah dengar, gue terus terang baru dengar. Jadi ini katanya Messi-nya Turki, karena selalu kayak gitu kan. Kalau dulu ada Ronaldinho-nya Indonesia, Ronaldinho apa, Messi juga itu, ada Messi-nya Iran lah, ada Messi-nya Jerman, ada Messi-nya Skotlandia. Itu setiap masa ada. Nah, ini kabarnya akan akan dibeli oleh Real Madrid ya. Kita nggak tahu apakah memang jadi atau enggak. Umurnya 18 tahun. Dia main di Fenerbahce. Nah kebetulan kemarin gue waktu ke Turki itu nonton pertandingan Fenerbahce di Vodafone Park ya. Jadi ya artinya kalau pemain umur 18 tahun udah bisa main di klub yang sangat besar, pressernya itu, stadionnya berisik banget. Menurut gue mentalnya sangat luar biasa ya. Ini Arda Güler ini lahir tahun 2005, jadi beda 5 tahun sama gue. Di Ankara ya, posisinya sebagai gelandang serang. Di nomornya nomor 10, tapi posisinya agak sedikit beda sama Messi. Kalau Messi itu istilah forward lah atau striker, sedangkan dia attacking midfielder, mirip-mirip tapi nggak sama. Ya jadi kita akan lihat ya, tapi biasanya dari pengalaman yang gue tahu, kalau udah ada julukannya misalnya Ronaldo-nya Balkan lah, ininya kalau dulu di Indonesia ada juga tuh Maradona dari Purwodadi gitu kan, namanya Tugio ada. Itu ya Tugio sukses dengan PSIS-nya, dia bawa juara, tapi biasanya kalau ada julukan-julukan dari kecil itu biasanya jarang sukses. Tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan gue salah. Kita tunggu aja prosesnya, karena nih pemain ini udah dapat caps dengan tim nasional Turki, 4 caps gitu. Jadi dia udah pasti nggak akan bisa pindah ke warganegaraan. Dan biasanya timnas kalau ngelihat ada pemain muda bagus tapi masih terlalu muda, biasa dikasih 1 caps supaya dia nggak bisa pindah warganegara, nggak bisa pindah tim nasional kalau sudah dapat caps senior. Jadi ini menunjukkan bahwa pemain ini sangat luar biasa. Tapi kita nggak tahu, dan banyak dari yang gue tahu, kadang-kadang pemain itu kalau dia muda, kemudian dia cepat melesat, kemudian salah milih klub, karena terlalu klub itu besar, dia akhirnya nggak dapat minute play, jadi malah setback, jadi malah akhirnya jadi nggak berkembang gitu. Tapi ya kita nggak tahu, mudah-mudahan sukses. Dan apalagi setelah ini gue akan bikin video feature terkait dengan ada hubungan sama Mason Mount ke MU, dan dia pakai nomor 7. Kita tahu nomor 7 ini keramat, walaupun dari mulai eranya George Best, Brian Robson, terus David Beckham, Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchez, ada yang berhasil, banyak yang jadi ikonik dari zamannya George Best, tapi juga ada yang gagal seperti Alexis Sanchez. Nah, gua akan paparin siapa-siapa dari mereka yang sukses dengan nomor 7-nya ikonik MU, siapa yang gagal. Oke, ini udah hampir 10 menit. Terima kasih udah nonton. Salam sehat. Nih iklan kopi nggak datang nih. Udah gue seruput sampai berapa kali nih.